Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang orang nggak sampai ke derajat wali itu dengan kathratus shalah wassiyam. Nggak sampai ke derajat wali karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Tapi memang wali itu banyak sholat, banyak puasa. Namun mereka jadi wali bukan gara-gara itu. Mereka jadi wali karena dua, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kakaknya Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, yaitu dengan salamatus sudur wa sakhawatun nufus, dengan hatinya selamat dan jiwanya penuh dengan sifat dermawan. Hati selamat, orang kalau jadi wali itu pasti hatinya selamat, nggak pernah punya sifat misalnya iri, dengki, hasud. Orang kalau iri hatinya tuh sempit. Ngelihat orang teman kita dapat nikmat, kita jadi kesel. Ya nggak bakal jadi wali kalau begitu. Nggak punya salamatus sudur. Sumpek semalaman mikirin. Padahal nggak ada urusannya sama kita. Allah mau kasih dia rezeki. Kenapa kita jadi pusing? Kenapa kita jadi empet banget? Padahal kalau kita doa dan kita ikut bersyukur, Masya Allah teman saya dapat nikmat, ntar kita juga bakal dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak bisa sholat khusyuk, orang nggak bisa baca Quran, bahkan biasanya baru berapa menit udah pada nguap. Di waktu yang sama kalau diajak jalan berjam-jam, oke. Nah, kata Habib Ahmad bin Hasan, sebabnya qulubuna sarat buyutan lil abalisah, karena hati-hati kita udah jadi tempat tinggalnya iblis tuh. Iblis kalau kita ini wah hasud, ayo iri, ayo maksiat, ayo kita sombong, ayo. Nah itu hati kita udah biarin begitu. Kita biarkan ini hati jadi tempatnya iblis tinggal di situ. Syaitan harus diusir jauh-jauh biar dapat keselamatan hati. Yang kedua dermawan, berbagi begitu ya, dermawan yang luar biasa. Ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kebetulan kami berguru beberapa tahun kepada beliau, itu punya sifat dermawan yang luar biasa. Dermawan yang luar biasa. Saya pernah lewat di rumahnya waktu itu, saya bilangin sama teman saya, ini dia nih rumahnya nih. Ah masa begini kok biasa banget, kan beliau ulama kelas dunia, rumahnya ini doang. Bener, subhanallah keluar beliau waktu itu dari rumahnya. Kita mau cium tangan waktu itu pas lagi nggak bisa karena masa-masa perang. ISIS udah rame tuh, udah setahun lebih ada ISIS, jadi dia dijaga. Tapi kebetulan beliau ngelihat, panggil ta'al ya walad, biarin kasih jalan. Salaman. Terus beliau bilang, ente dari mana? Dari Indonesia. Masya Allah, jita min baladin ba'id, kamu datang dari negeri yang jauh ya, ila baladi Suriah, ke negara saya. Ini rumah saya nih ya. Kamu ada apa-apa perlu datang ke sini. Saya antum tamu saya katanya. Padahal anaknya Dr. Taufik bilang waktu meninggal cuman nyisain duit berapa puluh lira doang, berapa 100-200 ribu doang. Gak punya duit, tapi beliau mau menjamu saya yang bukan siapa-siapa, anak kecil, anak baru kemarin ya, nggak dikenal orang, tapi beliau mau menjamu karena punya sifat dermawan. Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas juga terkenal sangat dermawan, selalu berbagi kepada orang. Memang bukan seorang alim, tapi selalu menolong para alim dalam perjuangan dakwahnya, begitu. Beliau begitu sifatnya, dermawan, selalu membantu orang. Jazahullah alf khair. Sekarang di mana-mana tuh, di Al-Ahqaf, di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa, Masjid Ba'alwi di Aceh yang dibangun oleh Habib Muhammad Aceh, itu beliau punya kontribusi sangat besar dalam pembangunan itu. Nah, sekarang udah meninggal Habib Muhammad Al-Attas nih, manusia dermawan, tapi celengan pahalanya ngalir terus tuh, karena beliau tahu nih duit saya nih ada banyak,
tapi nggak bakal bermanfaat kalau saya habisin sendiri. Bagi sono sini, masya Allah.